Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya sangat percaya saudara, bersama Tuhan kita pasti akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah dulu kepada Tuhan. Amin saudara. Berikan dulu salam, berikan senyum yang manis kepada kanan kiri saudara, kepada istri, suami, anak-anak, oma, opa, ataupun saudara yang ada di samping saudara. Katakan, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, haleluya. Mari saudara, kita mau berikan yang terbaik dengan sikap hati kita. Kita kembali akan beribadah dan kita akan memuji, menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, satukan hati kita, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami masih diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan. Kami menyadari bukan karena kami kuat, tapi kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh menikmati karya-karya Tuhan yang luar biasa. Dalam kondisi dan situasi apapun kami tetap katakan kami punya Tuhan yang baik, yang Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh ambil untuk kami boleh duduk diam bersama-sama saudara-saudara kami seiman. Dimanapun mereka berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah, biarlah kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalamnya. Dan kami percaya lawatan Tuhan terjadi di rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang siap diberkati Tuhan dan siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu saudara yang meriah buat Tuhan kita, amin. Puji Tuhan. Saat ini saudara, mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat syukur kami Tuhan. Kami rindu Tuhan melawat setiap kami. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Katakan saudara, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan pujianmu bagi Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama
syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita angkat pujian kita, saudara. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita angkat pujian syukur kita tangan saudara. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, amin, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan saudara, segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Mari bawa korban syukur kita kepada Tuhan, saudara. Angkat sembah syukur-Mu, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Hidup kami adalah penyembahan. Ku memuji-Mu Yesus, ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Oh Yesus, biarlah hidup kami menjadi penyembahan kepada-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami mau tetap menyembah-Mu. Biarlah hidup kami selalu menjadi penyembahan kepada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah Tuhan Yesus ibadah kami. Dan kami juga percaya ketika Engkau hadir Tuhan Yesus, ada sukacita, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan, bahkan ada jawaban di atas setiap masalah dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus memuji bahkan bernyanyi bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, mari saudara yang ada di rumah sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tanganmu yang meriah saudara.
buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Seberapa banyak yang percaya bahwa kita punya Bapa yang hebat, kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Kita naikkan pujian kita, saudara. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan berkuasa. Berkuasa, amin, di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah, katakan Tuhan, Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan Allah kita. Amin. Lagi bersorak-sorak, saudara. Katakan pujian ini berkuasa. Berkuasa, amin, di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, saudara. Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu yang meriah, saudara. Puji Tuhan, kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang kuat, kita punya Allah yang dahsyat. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah diberkati oleh pujian sembah kita, saudara. Dan saat ini, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi sanggup memberkati saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan menuntun kami dan meneguhkan kami. Haleluya, haleluya. Angkat pujian ini, saudara, bersyukur. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, amin, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari angkat pujian kita.
Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan saudaraku, perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari katakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Ku dan berjalanlah denganku. Puji Tuhan, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan Yesuslah Allah yang sungguh sangat baik. Kami sungguh sangat bersyukur karena hanya Tuhan Yesuslah Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur karena hanya Tuhan Yesuslah yang tetap setia di dalam seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk waktu yang sangat berharga yang Tuhan berikan, sehingga kami ada dalam ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Dan ini semua hanya karena Tuhan Yesus. Ini semua hanya karena rencana Tuhan yang begitu indah dan dahsyat dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, karena firman-Mu sendiri berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Yesus Kristus Tuhan Allah yang telah menyertai kehidupan kami, yang akan terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan buat kami. Firman Tuhanlah yang terus mengingatkan, menyadarkan, dan membaharui kehidupan kami. Firman-Mu ya Tuhan yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami terus renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan seluruh keluarga kami hari demi hari dan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami bangga, kami bersuka cita karena kami memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang dahsyat. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami tidak pernah berubah, tetap sama, baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua hari ini? Haleluya.
Sebab kita memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Saya pendeta David Julian Carter bersama dengan istri Ibu Evangelis Sylvia Mutiara Carter Borusitorus. Kami adalah gembala jemaat dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Kami bersuka cita dapat berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara semua. Yang oleh karena anugerah Tuhan kita bisa ada sampai saat ini. Bahkan sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita dan keluarga kita semua. Haleluya, amin. Mantap, haleluya. Dan mari pegang Alkitab di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepala, dan mari ucapkan pengakuan iman ini, haleluya. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih dalam rangkaian tema khotbah sepanjang bulan ini, yaitu mengenai fokus. Masih sepanjang bulan ini kita bicara mengenai fokus. Dan hari ini temanya adalah kelemahan bukan penghalang. Kelemahan bukan penghalang. Mari kita lihat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Dan mari kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa Paulus disadarkan karena Tuhan yang memberikan jawaban, cukuplah kasih karuniaku bagimu, supaya sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kemudian akhirnya Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang saya mau bilang kepada saudara, kepada kita semua, bahwa kelemahan bukanlah penghalang. Tetapi bukan berarti kita berkata, ya udah kalau gitu saya jadi orang yang lemah saja. Kalau gitu saya bertahan dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan saya. Toh kelemahan bukan penghalang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maksudnya kelemahan bukan penghalang biar saudara dan saya tidak jadi orang yang pesimis. Biar saudara dan saya tetap fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Supaya kita sadar bahwa kalau Tuhan mengizinkan ada kelemahan, berarti Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Dalam pendahuluan saya catat seperti ini. Sebagai orang percaya, kita yakin bahwa kelemahan bukanlah penghalang. Sebagai orang percaya kita yakin bahwa kelemahan bukanlah penghalang. Karena melalui kelemahan yang Tuhan izinkan, kita akan melihat kuasa Allah. Karena melalui kelemahan yang Tuhan izinkan, kita lihat kuasa Allah. Kemudian dan rencana Allah yang begitu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Melalui kelemahan yang saudara dan saya alami, kita akan melihat kuasa Allah. Kita akan melihat rencana Allah yang begitu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Berarti saudara dan saya harus tetap berkata, kelemahan bukanlah penghalang karena saya orang yang percaya.
Kelemahan bukanlah penghalang karena saya tahu Tuhan Yesus punya rencana yang begitu indah dan dahsyat. Kelemahan bukanlah penghalang karena saya sadar Tuhan Yesus tetap mengasihi kehidupan saya. Karena rencana Allah yang begitu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Kelemahan bukanlah penghalang. Sebab kita memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat sempurna sampai selama-lamanya. Sempurna. Yesus Kristus Tuhan Allah kita adalah Tuhan dan Allah yang sangat sempurna. Yang sungguh sangat sempurna. Sehingga saudara dan saya harus tetap fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Fokus kita hanya kepada kasih Allah yang begitu hebat dan dahsyat. Fokus kita hanya kepada kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan ini. Saudara mungkin berkata begini, bagaimana Tuhan baik? Buktinya saya mengalami kekurangan. Bagaimana Tuhan baik? Bagaimana Tuhan bisa dikatakan baik? Buktinya saya memiliki kelemahan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus sungguh sangat sempurna. Sehingga dengan kelemahan yang Tuhan izinkan, harusnya menyadarkan saudara dan saya untuk kita tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Amin. Dengan kelemahan yang saudara dan saya miliki, itu menyadarkan saudara dan saya untuk semakin dekat melekat hanya kepada Tuhan Yesus. Dengan kelemahan yang saudara dan saya miliki, itu harusnya membuat saudara dan saya semakin bersyukur. Dan kita berkata, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Haleluya. Bayangkan sampai suara saya udah fales, tetapi saya mau tetap bernyanyi dan berkata, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Berarti kan saya juga punya kelemahan. Suara fals, suara pas-pasan saja. Pas untuk didengar, pas untuk memberkati, pas untuk direkam. Saudara, suaranya jauh lebih pas. Makanya saya tidak berhak masuk dapur rekaman. Yang ada saya hanya boleh masuk dapur di mana hanya ada panci, sendok, penggorengan, coet, garpu. Dapur istri saya tercinta. Jadi gak berhak masuk dapur rekaman karena suara fals. Tetapi itu tidak membuat saya jadinya terhalang untuk saya menyembah Tuhan. Suara saya hanya untuk kalangan terbatas, kalangan sendiri. Kalau saya nyanyi di toilet, di kamar mandi, kok kayaknya mantap sekali. Ya karena cuma saya doang yang dengar. Coba kalau orang lain yang dengar, wah, dibilangnya wah ini mah lebih baik. Iya sih bagus, tapi lebih bagus lagi nggak nyanyi, ya kan? Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kelemahan bukanlah penghalang. Kelemahan justru membuat saudara dan saya tetap bersyukur. Karena fokus kita hanya Tuhan Yesus. Karena fokus kita, kalau Tuhan mengizinkan kita bisa ada, berarti Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan mengizinkan kita hidup, berarti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kalau Tuhan mengizinkan kita bisa ada sampai saat ini, berarti Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat setia, menyertai, mengasihi, peduli atas kehidupan saudara dan saya. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang luar biasa. Saya catat selanjutnya, kelemahan bukan penghalang. Karena fokus saudara dan saya adalah, dalam penjelasan saya catat seperti ini, kelemahan bukan penghalang. Karena fokus saudara dan saya, fokus kita adalah yang pertama Tuhan Yesus yang berkuasa.
fokus kita Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam segala kelemahan, dalam segala ketidakberdayaan saudara dan saya, dalam segala kekurangan ternyata saudara dan saya hidup. Amin. Itu karena Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam segala kelemahan, dalam segala kekurangan, dalam segala ketidakberdayaan ini. Siapakah kita sehingga Tuhan memilih saudara dan saya? Nah, itu karena Tuhan Yesus yang berkuasa. Sehingga kita melayani Tuhan, sehingga kita mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita orang yang dipakai oleh Tuhan. Itu karena Tuhan Yesus yang berkuasa. Sehingga kelemahan bukan penghalang buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang kedua, saya catat seperti ini. Kelemahan bukan penghalang. Karena fokus kita adalah yang pertama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kemudian yang kedua Tuhan Yesus yang menyayangi dan mengasihi. Yang menyayangi dan mengasihi saudara dan saya ya Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya bisa hidup sampai saat ini, padahal kita punya banyak kelemahan, padahal mungkin bagian tubuh kita nggak normal, nggak lengkap, tetapi Tuhan izinkan kita hidup. Itu karena Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi dan menyayangi saudara dan saya. Amin. Kalau ada orang atau saudara dengar, wah, engkau tidak layak hidup. Engkau banyak kelemahan, ada banyak cacat yang kau hadapi. Ada banyak cacat di bagian tubuhmu gak lengkap, tubuhmu gak normal. Engkau gak usah hidup, engkau malah nyusahin orang saja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau bilang, jangan dengar perkataan seperti itu. Tapi tetapkanlah hati. Dan taruhlah dalam pikiran, otak, dan kemudian dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus yang menyayangi dan mengasihi saudara. Sehingga kelemahan bukanlah penghalang. Malah kita bisa berekspresi. Malah kita bisa bereksplorasi. Nah, mengeksplor diri kita. Memaksimalkan diri kita. Karena ternyata ada kelebihan yang Tuhan berikan juga. Ya kan, kelemahan Tuhan izinkan. Tapi ada hal-hal yang dahsyat yang lainnya. Yang Tuhan berikan. Yang Tuhan sediakan. Yang Tuhan rencanakan. Untuk saudara dan saya pergunakan, persembahkan itu hanya untuk hormat, kemuliaan nama Yesus Kristus, Tuhan Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Yang selanjutnya Tuhan Yesus adil. Kelemahan bukan penghalang karena fokus saudara dan saya adalah Tuhan Yesus adil. Adil bagaimana? Saya punya banyak kelemahan, saya punya banyak kekurangan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adil bukan menurut pikiran kita. Tapi adil bagaimana Tuhan memandang saudara dan saya. Pasti ada kelebihan. Pasti ada keistimewaan yang saudara dan saya miliki. Walaupun kita punya kelemahan. Tapi ada kelebihan, keistimewaan, keunikan yang saudara dan saya miliki. Dan itu berbeda dengan orang lain. Itu namanya Tuhan Yesus adil. Itu namanya Tuhan Yesus penuh kasih. Itu namanya Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi, mencintai saudara dan saya. Tuhan Yesus adil. Orang yang punya banyak atau organ-organ tubuhnya lengkap, tidak ada cacat, tapi ternyata gak bisa main musik. Tapi maaf, orang yang cacat, orang yang bagian tubuhnya gak lengkap bisa bermain musik, bahkan sungguh sangat piawai. Ia akan jadi pengubah, pokoknya pencipta lagu, pemain musik yang sangat handal. Tuhan adil kan? Makanya saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, jangan jadikan kelemahan itu penghalang. Kelemahan itu bukan penghalang. Makanya Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wah, dahsyat sekali. Tuhan Yesus adil Bapak Ibu. Tuhan Yesus adil dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan keluarga kita. Jangan terus menganggap diri kita ini tidak ada apa-apanya. Bangkitlah. Kita ini sungguh sangat berarti dan berharga di mata Allah. Amin. Yang selanjutnya saya catat
Kelemahan bukan penghalang. Karena fokus saudara dan saya, Tuhan Yesus punya rencana. Tuhan Yesus punya rencana yang luar biasa. Nggak mungkin saudara dan saya, Tuhan izinkan hidup sampai saat ini, kemudian nggak ada rencana Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan. Karena Tuhan yang merancangkan kehidupan kita dari awal. Sejak dalam kandungan, sejak kita dalam tubuh mama kita masih bentuk janin, Tuhan membentuk, menenun saudara dan saya. Tuhan benar-benar punya rencana yang luar biasa. Tuhan gak pernah salah, rencananya tidak pernah salah, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bangkitlah, semangati diri saudara lagi. Kelemahan bukanlah penghalang, karena Tuhan Yesus punya rencana. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus punya rencana. Sekali lagi, Tuhan Yesus punya rencana. Kalau Tuhan Yesus punya rencana, rencananya tidak akan pernah gagal. Rencananya tidak akan pernah tidak jadi. Rencana Tuhan pasti nyata, pasti terjadi. Bahkan tanpa saudara sadari, sebenarnya rencana Tuhan, rancangan Tuhan sedang berjalan. Sehingga ada nantinya hal yang saudara dan saya akhirnya berkata, inilah rencana Tuhan yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan Allah sungguh sangat baik di dalam kehidupan saya. Tenang saudara, percayalah, Tuhan Yesus punya rencana. Yang selanjutnya saya catat seperti ini. Tuhan Yesus yang memilih saudara dan saya. Tuhan Yesus yang memilih saudara dan saya. Kalau Tuhan mengasihi saudara dan saya, itu karena memang Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus memilih saudara dan saya. Lihat saja Paulus, dipilih Tuhan. Padahal dia punya kelemahan. Padahal dia punya kekurangan, Tuhan yang pilih dia. Apa ada yang bisa menggugat Tuhan? Tuhan salah pilih. Harusnya jangan Paulus, Paulus banyak kelemahan. Tuhan salah pilih, seharusnya jangan Sakius kan kepala pemungut cukai. Tetapi karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan menyayangi, karena Tuhan yang punya rencana yang luar biasa, sehingga Paulus dipilih Tuhan, Sakius dipilih Tuhan. Sakius akhirnya berkata, aku serahkan hidupku, setengah yang kumiliki ku serahkan. Kalau ada yang kurugikan, aku ganti 4 kali lipat. Itu kan pertobatan dari Sakius. Sakius sadar bahwa yang paling utama dalam hidup ini hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus yang memilih saudara dan saya. Yang selanjutnya yang keenam, Tuhan Yesus yang mau memakai saudara dan saya. Tuhan yang mau pakai saudara dan saya. Makanya jangan membuat atau jangan sampai kelemahan itu menjadi penghalang kita. Bukan berarti kita tidak memperbaiki diri. Kita serahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bertobat, kita mau taat, tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dalam segala kelemahan yang saudara dan saya miliki, Tuhan mau pakai saudara dan saya. Itu kan dahsyat. Tuhan loh yang mau pakai. Coba kalau saudara, Bapak Ibu Saudara bayangkan, tiba-tiba Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden kita, yang kita cintai Bapak Jokowi, menghubungi saudara. Dan kemudian mengatakan saudara akan diberikan kepercayaan. Saudara mau diberikan tanggung jawab. Saudara diberikan mandat. Diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden. Saudara senang tidak? Pastinya senang. Bapak Presiden yang mau pakai saudara, yang memilih saudara, yang memberikan tanggung jawab, yang memberikan amanat. Apalagi ketika Tuhan yang kita percayai, Tuhanlah yang memakai saudara dan saya. Tuhanlah yang memberikan kepercayaan kepada saudara dan saya. Pasti kita langsung berkata, Tuhan, inilah seluruh kehidupanku. Inilah semua yang kumiliki, inilah seluruh kehidupanku. Kuserahkan, kupersembahkan hanya kepadamu. Tuhan Yesus mau memakai saudara dan saya. Jangan jadikan kelemahan sebagai penghalang.
Selanjutnya, kelemahan bukanlah penghalang. Karena fokus kita adalah Tuhan Yesus yang sempurna. Sehingga hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyempurnakan saudara dan saya. Tuhan Yesus yang sempurna. Berarti saudara dan saya ada di tangan yang tepat. Amin. Ada di ahlinya, tangan yang tepat. Tuhan Yesus yang mau pakai kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus yang adil, Tuhan Yesus yang mengasihi, mencintai, Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus yang sempurna. Sehingga hanya Tuhan yang bisa menyempurnakan kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu jangan jadikan kelemahan sebagai penghalang. Tapi biarlah dalam kelemahan kita tahu Tuhan punya rencana yang hebat. Kita sadar Tuhan Yesus punya rencana yang luar biasa. Sehingga kita mau tetap bersemangat, antusias, dan semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sempurna, kita ada di tangan yang tepat. Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang membentuk kita dan terus memproses kita, memoles kita, menyempurnakan kehidupan kita. Lain halnya kalau kita langsung berkata, saya gak mau terima dengan segala keadaan yang saya alami. Saya gak mau terima kelemahan yang saya alami. Saya maunya bersungut-sungut saja, marah sama Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menyempurnakan saudara? Kalau kita udah bersungut-sungut, kita marah, kita memberontak, kita gak mau percaya Yesus. Tapi sekaranglah saatnya kita mau berkata, Tuhan Yesuslah yang sempurna. Sehingga Tuhan yang menyempurnakan, yang bisa menyempurnakan kehidupan saudara dan saya. Kelemahan bukanlah penghalang. Selanjutnya saya catat seperti ini. Maka, haleluya, sehingga kita tidak akan pernah lagi fokus pada kelemahan kita. Kita tidak akan pernah lagi fokus pada kelemahan kita. Karena kelemahan bukanlah penghalang. Tetapi hanya pada fokus kita hanya pada yang pertama, kasih karunia Allah. Yesus berkata, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara dan saya fokusnya sekarang kepada kasih karunia Allah. Allah yang mengasihi kita. Allah yang menyayangi kita. Allah yang telah memilih kita. Allah yang mau memakai kita. Itulah fokus kita. Allah kita begitu sangat baik. Allah kita sungguh sangat baik. Allah kita, Yesus Kristus Tuhan Allah kita, tidak ada tandingannya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita telah menyatakan yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan sampai selama-lamanya kasih setianya, kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Fokuslah hanya pada kasih karunia Allah. Kemudian yang kedua, fokus saudara dan saya hanya pada pelayanan dan pengabdian kita kepada Allah. Kita fokusnya bukan pada kelemahan. Kalau Paulus sampai berkata dalam kelemahan, aku jadi bermegah pada kelemahan. Itu bukan bicara fokusnya Paulus kepada kelemahan. Justru Paulus tahu bahwa dengan kelemahan dia melihat ada Tuhan yang mengasihi dia. Dan dia tidak fokus kepada kelemahannya. Justru dia mau bergantung hanya kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua hanya karena Tuhan. Dan Tuhanlah yang memampukan, Tuhanlah yang menyertai. Yesus Kristus Tuhan Allah yang mengasihi dia. Sehingga dia melayani dan mengabdi hanya kepada Allah. Inilah yang harus saudara dan saya lakukan. Fokus kita hanya pada pelayanan. Dan pengabdian kita hanya kepada Allah. Jangan sampai baru ada masalah sedikit saja dalam pelayanan, kita langsung memutuskan untuk kita berhenti keluar dari pelayanan. Jangan cuma karena ketersinggungan, jangan karena cuma masalah yang sepele. Atau masalah yang bertubi-tubi juga sekalipun. Karena fokus saudara dan saya jelas. Kita melayani, kita mengabdi hanya bagi Tuhan Yesus. Sehingga kita bertahan. Dan kita mau terus memuliakan, mengagungkan, meninggikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Yang ketiga,
Kita tidak akan pernah fokus pada kelemahan kita, tetapi hanya pada yang pertama, kasih karunia Allah. Yang kedua, pelayanan dan pengabdian kita kepada Allah. Yang ketiga, tanggung jawab saudara dan saya kepada Allah yang harus tuntas, tanggung jawab kita. Suami bertanggung jawab juga di hadapan Tuhan sebenarnya. Istri punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Anak-anak juga punya tanggung jawab. Kita ajar anak kita, kita didik anak kita. Kita kasih tahu yang benar dan jangan lakukan yang tidak benar. Berarti kita sudah menanamkan tanggung jawab. Nah, di hadapan Allah kita punya tanggung jawab. Apalagi kalau kita sudah jadi orang yang dewasa. Harusnya kedewasaan bukan hanya usia yang makin dewasa, tapi kerohanian pun juga jadi dewasa. Kerohanian meningkat, punya kualitas rohani yang tidak diragukan. Tanggung jawab saudara dan saya harus tuntas, selesaikan tanggung jawab kita. Selesaikan, penuhi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Untuk selalu mengagungkan, memuliakan, meninggikan Tuhan Yesus. Karena fokus kita bukan pada kelemahan, tapi fokus kita pada kasih karunia Allah, pada pelayanan dan pengabdian kita hanya kepada Allah, pada tanggung jawab kita kepada Allah yang harus tuntas. Dalam penutup saya catat seperti ini. Kelemahan bukan penghalang, karena hanya Tuhan Yesus yang paling mengenal saudara dan saya. Kelemahan bukanlah penghalang, karena Tuhan Yesus yang paling tahu apapun yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan Yesus yang paling mengenal saudara dan saya. Tuhan Yesus yang paling tahu apapun yang terbaik bagi kita. Kelemahan bukanlah penghalang. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang sungguh sangat baik. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang sungguh sangat setia. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang sungguh sangat mengasihi kita. Sehingga kelemahan bukanlah penghalang buat kita. Kelemahan justru membuat kita sadar bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan. Kelemahan membuat kita sadar bahwa Tuhan punya rencana yang indah, dahsyat dan luar biasa. Kelemahan yang kita miliki membuat kita sadar bahwa Tuhan Yesus yang sangat baik, Tuhan Yesus adil. Pasti ada hal yang dahsyat yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Maksimalkanlah potensi yang Tuhan beri. Kemampuan yang Tuhan beri, maksimalkanlah hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Jangan fokus pada kelemahan. Kelemahan bukan penghalang, karena fokus kita pada kasih karunia Allah. Pelayanan kita, pengabdian kita hanya kepada Allah, dan tanggung jawab kita harus tuntas. Haleluya, haleluya. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Haleluya, ku bersyukur, amin. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Katakan, Kaulah jaminan hidupku, Kaulah jaminan hidupku.
bersyukur, ku bersyukur padamu. Katakan kau Tuhan yang mengasihiku. Yes, kau jadikan hidup ini, kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, haleluya. Ku bersyukur padamu, kau Tuhan yang mengasihiku. Katakan kaulah jaminan, kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, kau Tuhan yang mengasihiku. Katakan kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi, katakan ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur padamu, kau Tuhan, amin, yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, kau Tuhan, yes, yang mengasihiku. Katakan kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, amin, lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Kami bersyukur, Tuhanlah yang mengasihi kami. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesuslah yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesuslah yang teristimewa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesuslah yang sungguh sangat setia. Haleluya. Glory bagimu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bahwa lidahku, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan Yesuslah yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesuslah yang teristimewa dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar Roh Kudus yang terus memampukan kami, Roh Kudus yang terus mengingatkan kami bahwa firman-Mu ya Tuhan yang harus terus kami renungkan dalam kehidupan kami. Kelemahan bukanlah penghalang. Kami harus fokus hanya kepada Tuhan. Kami fokus pada kasih karunia Tuhan. Kami fokus pada apa yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kami. Bahkan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami dan keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan, kami fokus pada pelayanan. Pada apapun yang Tuhan percayakan, kami harus terus melayani Tuhan. Kami harus terus mengabdi hanya kepada Tuhan. Dan tanggung jawab kami harus tuntas. Tuhan ingatkan kami. Tuhan sadarkan kami. Supaya kami tidak berhenti di tengah jalan. Tapi kami menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Kami menyelesaikan tanggung jawab kami. Tuhan Yesuslah yang semakin dimuliakan. Tuhan Yesuslah yang semakin ditinggikan di dalam seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Berkatilah gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Dan hanya Tuhan Yesuslah yang paling layak menerima pujian. Hanya Tuhan Yesuslah yang paling layak menerima hormat syukur. Hanya Tuhan Yesuslah kepala gereja. Hanya Tuhan Yesuslah yang empunya gereja. Biar hanya Tuhan Yesus yang terus kami agungkan. Hanya Tuhan Yesus yang terus kami muliakan. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus beri damai sejahtera. Berikan sukacita juga. Sehingga kami melakukan apa yang Tuhan percayakan. Sehingga kami bertanggung jawab terhadap apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Sehingga kami terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini dan kehidupan keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani. Mengurapi dengan urapan Roh Kudus. Dan gantikan jerih lelah hamba-hamba-Mu dengan upah yang besar di sorga. Terima kasih Tuhan, apapun yang diperlukan oleh gereja ini, Tuhanlah yang sudah menyediakannya. Tuhanlah yang memberkati gereja ini. Tuhan yang memberkati semua umat Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk hamba-Mu dan istri gembalakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang sudah memulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan yang sudah menyelamatkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa terus. Kami percaya lawatan Tuhan terus menjamah bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh menteri, pejabat yang ada di kota dan di daerah, semua wakil rakyat, semua instansi pemerintahan. Tuhan, sampai ke seluruh daerah di Republik Indonesia, seluruh daerah di bangsa dan negara ini, sampai ke daerah-daerah pedalaman, sampai ke dusun-dusun, kampung-kampung. Kami percaya lawatan Tuhan menjamah melanda bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Setiap lutut boleh bertelut. Semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Allah kami, Juru Selamat dunia ini. Yesus Kristus Tuhan, Allah kami, yang sungguh sangat dekat dengan kami, yang sungguh sangat baik, kekasih hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan terus bentengi. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan terus urapi. Ibadah-ibadah dari gereja-gereja-Mu Tuhan. Baik yang sudah beribadah di gedung gereja maupun yang masih beribadah secara online. Mari Tuhan yang mengurapi hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu Tuhan.
Dan pasti semakin banyak jiwa yang dibawa, yang dipersembahkan hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati. Bahkan bangsa dan negara kami bangkit memberkati bangsa lainnya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling membangun. Kami saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhan mengabulkan doa kami dari sorga. Pergumulan, persoalan, tantangan apapun juga yang terjadi, yang sakit saat ini sembuh, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang mengalami kesesakan Tuhan beri kelegaan, yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Haleluya. Pergumulan, tantangan apapun juga yang terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan dengan Tuhan Yesus kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup ini. Kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Haleluya. Arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendaknya yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Allah kita yang luar biasa. Kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, dan pengurapan yang baru
dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu. Mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan datang untuk menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersukacita, kita bangga karena kita memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkati dengan berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.